Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rasidah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal halaman 170 sampai 176 materi tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang untuk matematika kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Sajikan data suhu tersebut dalam diagram batang. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini memberikan keterangan yaitu ada beberapa nama kota, kemudian suhu minimum dalam satuan derajat Celcius dan suhu maksimum dalam satuan derajat Celcius. Nah, suhu minimum kota Malang yaitu 17 derajat Celcius, suhu maksimumnya 33. Nah, untuk Manado minimumnya 21, maksimum 35, Bandung 15, maksimumnya 27. Banyuwangi suhu minimumnya 15, maksimumnya 29. Surabaya minimum 20, maksimum 34. Nah, dari data yang ada dari tabel ini, kita bisa membuat diagram batang sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat diagram batang dari data yang ada dari tabel tadi. Nah, diagram batang itu syaratnya harus ada nama atau judulnya. Nah, data suhu di beberapa kota. Kemudian kalau ini adalah namanya legenda ya. Berarti ini keterangan, seperti keterangan. Kalau yang warna orange itu adalah suhu minimum, kemudian yang warna kuning adalah menunjukkan suhu maksimum. Nah, kemudian bagian yang ada dari diagram batang, di sini ada dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Untuk yang horizontal ini adalah nama-nama kota. Tadi ada kota Malang, Manado, Bandung, Banyuwangi, dan Surabaya. Kemudian untuk garis vertikal ini adalah suhu dalam satuan derajat Celcius. Mulai dari 0 sampai 40 di sini. Jadi skalanya satu tingkatan ini saya buat skalanya 5 ya. Berarti di sini tingkat garis kedua berarti di sini 10, ini 15, 20. Jadi saya buat skala. Nah, kemudian tadi Kota Malang. Kota Malang suhu minimumnya berapa? Minimumnya 17. Nah, berarti ini yang warna orange. Kemudian 17 berarti lebih atau di atasnya 15. Nah, ini kalau ditarik garis ini kan menunjukkan ke arah 17. Kemudian maksimumnya berapa? 33. Nah, seperti ini. Kemudian Manado suhu minimumnya 21, sama ya. Kemudian tarik garis ke kiri, berarti di atasnya 20. Untuk suhu maksimumnya 35 derajat Celcius. Untuk kota Bandung minimumnya 15 derajat Celcius, maksimumnya 27 derajat Celcius. Banyuwangi tadi minimumnya 15, kemudian maksimumnya 29. Surabaya 20, minimumnya, untuk maksimumnya 34. Nomor 2, Paman Meli memiliki pohon mangga. Dalam 5 hari pohon itu berbuah. Pada hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg buah. Hari Selasa sebanyak 4 kg buah. Hari Rabu sebanyak 9 kg buah. Hari Kamis sebanyak 6 kg buah.
dan hari Jumat sebanyak 3 kg buah. Buatlah menjadi diagram batang. Nah, di sini saya sudah membuatkan diagram batang. Nah, ini ada judulnya, data banyak buah mangga Paman Meli, ya, karena diagram ini nanti menunjukkan hasil buah dari pohon Paman Meli. Nah, kemudian untuk garis vertikal ini adalah berat buah, ya, satuannya kilogram, dan nomor di sini 0 sampai 10, ya. Ini menunjukkan angka atau berat buah dalam satuan kilogram. Kemudian yang horizontal ini adalah hari. Nah, kemudian ini keterangannya, ya. Yang warna biru muda berarti ini adalah hari Senin. Kemudian orange ini hari Selasa, ya. Yang orange ini Selasa, ya. Saya salah tulis tadi. Selasa. Kemudian yang abu-abu ini hari Rabu, kuning hari Kamis, biru tua ini adalah hari Jumat. Nah, hari Senin, di sini tadi hari Senin pohon itu berbuah sebanyak 7 kg. Nah, berarti ini kita buat batang. Batangnya ini lurus ke atas sampai ke bilangan 7, karena hari Senin itu 7 kg, ya, 7. Berarti tinggi batang sampai di angka atau bilangan 7. Kemudian hari Selasa 4 kg, karena beratnya 4 kg maka batang ini sampai bilangan 4. Nah, tingginya sampai menunjuk ke bilangan 4 kg. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Untuk hari Rabu karena 9 kg, berarti di sini tinggi batang sampai di angka 9. Nah, 9 kg. Hari Kamis 6 kg, berarti tingginya sampai menunjuk ke bilangan 6 kg. Hari Jumat 3 kg, berarti tingginya sampai lurus dengan angka 3. Nah, ini adalah diagram batang dari banyak buah mangga Paman Meli. Nomor 3, banyak lulusan SD Penanggungan dari tahun 2011 sampai 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Nah, berarti ada 2 pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat dulu tabel di bawah ini. Nah, di sini yang horizontal ini menunjukkan jumlah banyak lulusan, ya. Ini berarti angka-angka ini mewakili banyaknya lulusan. Kemudian yang vertikal ini menunjukkan tahunnya, tahun kelulusannya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Nah, ini cara membacanya adalah pada tahun 2001 batangnya ini, nah, ujungnya sampai di bilangan 160, berarti tahun 2011 itu lulusannya 160. Nah, semakin panjang batangnya ini berarti ini semakin banyak lulusannya. Nah, sekarang kita lihat yang paling panjang batangnya adalah di tahun berapa? Yang paling panjang kan 2 ini. Nah, ini sama kan? Nah, kemudian ini kalau kita tarik garis ke bawah, nah, lurus adalah menunjukkan bilangan 180. Jadi ada 180 lulusan. Nah, ini yang paling banyak. Nah, sekarang kita lihat tahun berapa saja ini? Nah, tahun 2014 dan tahun 2015. Nah, berarti banyak, ya, ini pertanyaan yang pertama. Lulusan terbanyak yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian kita jawab pertanyaan yang kedua. Berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016
Nah, sekarang kita lihat tahun 2016. Nah, panjang batangnya sampai sini. Kalau kita tarik garis ke bawah, nah, ini garisnya ada di tengah-tengah, tepat antara 160 dan 170. Berarti di sini segini itu panjangnya 5. Nah, berarti kalau begitu di sini adalah 165. Berarti jawabannya banyak lulusan pada tahun 2016 adalah 165 siswa. Nomor 4, Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan banyak saudara kandung dari siswa atau teman Edo. Nah, sekarang teman Edo yang memiliki saudara, yang tidak memiliki saudara, 0 itu berarti yang tidak memiliki saudara, ada berapa? Ada di sini kalau tarik garis berarti kan di tengah-tengah antara 2 dan 4, berarti 3. Berarti yang tidak memiliki saudara ada 3. Kemudian yang memiliki satu saudara itu ada, nah tarik ke sini 16. Yang memiliki 2 saudara kandung, nah ditarik ke sini 8 saudara. Jadi ada 8 teman Edo yang memiliki 2 saudara. Artinya seperti itu. Kemudian yang memiliki 3 saudara kandung teman Edo adalah 3 anak ya. Di sini ada 3 anak yang memiliki 3 saudara kandung. Yang memiliki 4 saudara kandung, nah ditarik garis ke kiri, berarti di sini ada antara 0 dan 2, berarti 1. Jadi yang memiliki 4 saudara kandung teman Edo itu adalah satu teman memiliki 4 saudara kandung. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Berapa banyaknya siswa yang mempunyai saudara kandung lebih dari 2? Nah, yang lebih dari 2 berapa? Yang lebih dari 2 saudara kandung berarti yang memiliki 3 saudara kandung dan yang memiliki 4 saudara kandung. Ada berapa? Yang memiliki 3 saudara kandung tadi ada 3 siswa. Yang memiliki 4 saudara kandung ada 1. Berarti ada berapa siswa? Ya 3 ditambah 1. Berarti ada 4 siswa yang memiliki lebih dari 2 saudara kandung. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Berapa banyaknya siswa yang memiliki saudara paling banyak? Nah, saudara yang paling banyak itu berapa? Yang paling banyak itu adalah yang memiliki 4 saudara kandung. Ini ada saudara yang paling banyak. Nah, ada berapa siswa yang memiliki 4 saudara? Nah, ada 4 tadi hanyalah 1 orang. Berarti yang memiliki saudara paling banyak adalah 1 siswa. Nomor 5. Di bawah ini disajikan diagram batang hasil ulangan tengah semester matematika kelas 4B dan 4D. Nah, untuk garis yang vertikal ini menunjukkan banyak siswa atau jumlah siswa. Kemudian yang horizontal menunjukkan nilainya. Jadi ada mulai dari nilai 3 sampai nilai 10. Nah, yang berwarna biru ini menunjukkan kelas 4B, yang berwarna merah menunjukkan kelas 4D. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa banyak siswa di kelas 4B. Nah, untuk mencari banyaknya siswa di kelas 4B berarti kita fokus melihat 4B berarti yang warna biru. Nah, yang berwarna biru ini ada berapa? Kita lihat yang mendapatkan nilai 4 itu ada, ini kalau ditarik garis ke kiri berarti kan 2. Nah, di sini ada 2 siswa mendapat nilai 4. Kemudian batang yang biru lagi dinilai 5. Ini ditarik garis ke kiri ada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Berarti di sini ada 5. Kemudian kalau ini 4 yang dapat nilai 6, yang mendapat nilai 7 di kelas 4B ini 18. Kemudian yang mendapat nilai 8 di sini 8 siswa. Yang dapat nilai 9 ada 2 siswa.
mendapat nilai 10. Nah, kalau ditarik garis ke kiri ini di tengah-tengah antara bilangan 0 dan 2. Berarti di sini 1. Nah, sekarang berapa banyak siswa di kelas 4B? Tinggal menjumlahkannya. 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 18 tambah 8 tambah 2 tambah 1. Nah, jumlahnya berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 40 siswa. Nah, sekarang lanjut. Pertanyaan kedua, berapa banyak siswa di kelas 4D? Nah, nilai yang menunjukkan nilai kelas 4D adalah yang berwarna merah, batang yang berwarna merah. Berarti kita lihat, kita cari tahu dulu banyaknya siswa. Nilai 3 di sini berarti 3 siswa. Yang mendapat nilai 5. Nah, kalau nilai 4 kan tidak ada berwarna merah, artinya tidak ada siswa kelas 4D yang mendapat nilai 3. Nah, sekarang lanjut, mendapat nilai 4 maksud saya. Lanjut, sekarang mendapat nilai 5. Nah, ini ada 4 siswa. Mendapat nilai 6. Nah, ini di antara 8 dan 9 berarti 8 dan 10 berarti di sini 9. Mendapat nilai 7 ada 8. Mendapat nilai 8 ada 16. Mendapat nilai 9. Nah, ini ada 1 karena di antara 0 dan 2. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan. Banyak siswa yang di kelas 4D berarti 3 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 1. Nah, jumlahnya adalah 41 siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D? 4D batang yang warna merah, nilai 10. Nah, ini nilai 10. Ada tidak yang batang yang berwarna merah di sini? Nah, tidak ada. Berarti tidak ada siswa kelas 4D yang mendapat nilai 10. Berarti di sini jawabannya tidak ada. Tidak ada, maksudnya tidak ada siswa yang mendapat nilai 10 di kelas 4D. Pertanyaan yang berikutnya, berapa siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelas 4D? Tertinggi di kelas 4D. Kelas 4D berarti yang tertinggi adalah warna merah, nilai 9. Berapa siswa yang mendapat nilai 9? Yang tertinggi 9. Ada berapa siswa ini? Ada 1 siswa. Nomor 6, diagram di bawah menunjukkan tinggi badan 5 anak dalam satuan sentimeter. Nah, ini ada diagram batangnya. Kemudian di sini perintahnya adalah ceritakan diagram di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini akan saya berikan informasi atau kita membaca diagram ini ya. Nah, informasi yang kita dapat dari diagram ini adalah di sini yang horizontal adalah nama-nama siswanya, yaitu Edo, Wayan, Beni, Meli, Dayu. Nah, kemudian yang vertikal ini menggambarkan atau menunjukkan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram ini, 1. Tinggi badan Edo adalah 168 cm. Dari mana? Nah, tinggi batang ini kalau kita tarik garis putus-putus ke kiri, nah ini menunjukkan bilangan 168. Ya, adik-adik bisa coba di rumah. Di sini kan ada garisnya tapi tidak begitu kelihatan. Garis yang tipis ini, di sini ada 165 sampai 170. Nah, di sini ada garis kecil-kecil di sini. Nah, berarti satu garis kecil ini naik 1 cm. Nah, berarti di sini Edo tingginya 168. Ini tadi semuanya sudah saya buat garis putus-putusnya ya. Nah, sekarang Wayan tinggi badannya adalah 155. Informasi ketiga, Beni tinggi badannya 175 cm. Meli tinggi badannya 163 cm. Dayu tinggi badannya 165 cm. Nah, informasi apa lagi? Atau keterangan apa lagi yang dapat kita peroleh dari diagram ini? Nah, yang
Berikutnya adalah tinggi badan siswa yang paling rendah. Nah, tinggi badan yang paling rendah ada tinggi badan siapa? Tinggi badan Wahyan 155. Kemudian siswa yang paling tinggi berarti siapa? Adalah Beni 175. Nomor 7, berikut daftar persediaan buah di toko buah. Nah, ini adalah diagram batang. Ceritakan diagram di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, kita bisa membaca diagram ini untuk memperoleh informasi. Nah, informasi apa saja? Yang mendatar ini nama buah. Kemudian yang vertikal ini adalah banyak buah dalam satuan kilogram, ya. Nah, sekarang kita baca informasi yang pertama adalah apel. Dia tinggi batang dari apel, kalau kita tarik garis ke kiri, itu adalah 28. Artinya persediaan apel di toko tersebut adalah 28 kg. Mangga persediaannya 15 kg. Sama seperti yang tadi ya, tinggi batang ditarik garis ke kiri. Nah, di sini menunjukkan bilangan 15, berarti mangga atau persediaan buah mangga di toko buah tersebut adalah 15 kg. Ini tadi sudah saya tarik garis ke kiri dan ini adalah bilangan yang saya peroleh ya. Jambu, persediaan jambu di toko buah adalah 30 kg. Persediaan buah jeruk di toko buah 32 kg. Persediaan kelengkeng 18 kg. Nah, informasi yang dapat kita peroleh lagi selain kelima informasi tadi adalah persediaan buah yang paling sedikit, yaitu buah mangga. Jadi persediaan buah mangga di toko sudah menipis atau paling sedikit. Kemudian persediaan buah yang paling banyak di toko buah adalah buah jeruk. Nomor 8, di sebuah desa pada bulan Januari hasil panen padi mencapai 250 ton. Panen jagung mencapai 255 ton dan panen singkong 100 ton. Pada bulan Februari hasil panen padi 350 ton, hasil panen jagung 190 ton dan hasil panen singkong mencapai 185 ton. Sementara itu, pada bulan Maret panen padi menurun. Menurun 150 ton. Nah, sekarang kita lihat panen padi di bulan sebelumnya itu bulan Februari. Panen padinya berapa? Panen padi 350. Nah, karena menurun 150 berarti sisa berapa? Sisa 200 ya. Ini kita tandai dulu. Kemudian hasil panen jagung 250 ton dan hasil panen singkong mencapai 170 ton. Buatlah diagram batang dari hasil panen padi, jagung dan singkong tersebut. Nah, kalau di sini kan ada 3 jenis hasil panen ya. Ada padi, jagung, singkong. Maka dari itu nanti batangnya pun juga ada 3 jenis ya. Ini tadi saya sudah buatkan. Nah, judulnya adalah data hasil panen. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, tadi ada 3 jenis, yaitu ada padi, jagung, singkong. Yang berwarna biru, jadi batang yang berwarna biru ini nanti menunjukkan hasil panen padi. Warna orange menunjukkan jagung, abu-abu adalah singkong. Nah, yang mendatar ini menunjukkan bulan ya. Bulan, kemudian yang vertikal ini adalah hasil panen dalam satuan ton. Nah, sekarang Januari tadi ada 250 ton. Nah, berarti batangnya yang kalian buat nanti harus menunjukkan di angka 250, tingginya sampai ke 250. Nah, kemudian Januari panen jagungnya berapa? Panen jagungnya adalah 255. Nah, di sini berarti di antara 200 dan 250
Kemudian singkongnya 100. Nah, berarti lurus dengan 100 tinggi batangnya ya. Kemudian bulan Februari juga begitu. Februari padi 350. Berarti di sini lurus 350. Jagung 190. Nah, tarik ke sini ya. Kemudian singkong di bawahnya karena 185. Nah, kemudian bulan Maret padinya 200 ya. Karena tadi dari bulan Februari menurun 150, maka bulan Maret panen padinya adalah 200. Berarti tinggi batangnya kalau ditarik garis ke kiri adalah di angka 200. Bulan Maret untuk panen jagungnya adalah 250. Singkongnya 175. Nah, seperti itu diagram batang dari hasil panen padi. Nomor 9. Banyak buku di Perpustakaan Kota Malang dari tahun 2014 sampai 2017 disajikan pada diagram batang di bawah ini. Berapa jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017? Berapa selisih buku di tahun 2014 dan 2017? Nah, sekarang kita baca dulu diagram batangnya. Di sini tahun ya 2014 sampai 2017, kemudian yang ini tegak atau vertikal menunjukkan banyaknya buku. Nah, 2014 ada berapa banyak buku? Ada 300 buku. Ya, ada 300 buku. Kemudian 2015 ada 400 buku, 2016 ada 500 buku, 2017 ada 600 buku. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017? Berarti banyak buku itu semua dijumlahkan. 300 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 600, berarti hasilnya adalah 1.800 buku. Nah, jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017 adalah 1.800 buku. Pertanyaan yang kedua, berapa selisih buku di tahun 2014 dan 2017? Nah, selisih berarti bisa dikurangi ya. Nah, sekarang apanya yang dikurangi? Tahun 2017 ada 600 buku. Tahun 2014 300 buku. Nah, untuk mencari selisih berarti 600 dikurang 300. Maka selisih buku di tahun 2014 dan 2017 adalah 300 buku. Nomor 10, buatlah tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan dari diagram batang di bawah ini. Nah, ini ada diagram batangnya. Kemudian nanti diminta membuat tabel ya. Di sini mewakili hobi. Hobi itu ada hobi voli, basket, futsal, renang. Kemudian yang vertikal ini adalah banyaknya siswa. Yang hobi voli ada berapa siswa? Di sini hobi voli ini kalau ditarik garis ke kiri berarti di tengah-tengah antara 80 dan 100. Berarti di sini ada 90 siswa. Kemudian basket ada 100 siswa. Artinya yang hobi basket ada 100 siswa. Yang hobi futsal ada 80 siswa. Yang hobi renang ditarik garis ke kiri di antara 40 dan 60. Berarti di sini 50 siswa. Nah, karena diminta membuat tabel itu yang seperti ini. Nah, ini tabel namanya. Tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan. Tabel yang pertama, jadi ini ada dua kolom. Kolom yang pertama ini namanya adalah hobi siswa. Kemudian kolom yang kedua ini menunjukkan banyaknya siswa. Nah, tabel ini diisi dengan hobinya apa saja? Voli, basket, futsal, sesuai dengan ini ya. Voli, basket, futsal, renang ya. Kemudian
banyak siswanya diisi dengan yang mana? Bukan angka ini, tapi adalah yang ditunjukkan setiap batangnya ya. Voli 90 dari sini. Nah, voli tadi kita sudah baca, voli 90 siswa, berarti di sini 90. Basket 100, berarti di sini diisi basket 100 siswa. Futsal 80 siswa dari sini. Kemudian renang ada 50 siswa. Nah, ini 50 siswa. Jadi ini adalah tabel dari diagram batang ini.